Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas cerita Godzilla versus Kong. Siapakah yang akan menang di antara mereka berdua? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Cerita berawal dari Kong yang terbangun dari tidurnya, beraktivitas seperti orang-orang, menguap, garuk-garuk pantat, mandi. Kemudian, Kong bertemu dengan seorang anak kecil yang ia kenal. Setelah itu, Kong mengambil sebuah pohon dan melemparkannya ke langit. Ternyata, pohon tersebut membentur sesuatu di langit yang ternyata Kong berada di dalam sebuah fasilitas kurungan yang dibuat oleh manusia. Para manusia itu meneliti kehidupan dari Kong. Kemudian cerita beralih. Terlihat Godzilla mendatangi sebuah pabrik milik perusahaan Apex. Di sana, Godzilla tiba-tiba memporak-porandakan pabrik tersebut. Perlawanan dari manusia menggunakan pesawat dan senjata-senjata tidak membuahkan hasil. Setelah itu, Godzilla pergi dari pabrik setelah ia berhasil menghancurkannya. Terlihat di sana, salah seorang pekerja tidak sengaja melihat sebuah alat dengan teknologi yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Setelah itu, cerita beralih pada seorang anak gadis bernama Madison yang mengatakan pada ayahnya bahwa Godzilla tidak akan menyerang kalau tidak diprovokasi. Pasti ada sesuatu di pabrik tersebut sehingga Godzilla menyerang secara tiba-tiba. Kemudian malamnya bos pemilik Apex beserta rekan ilmuwannya dari Jepang menemui seorang laki-laki bernama Dr. Lin yang merupakan adik dari penemu bahwa di dalam inti bumi ada sebuah habitat. Bos Apex meminta Dr. Lin untuk melakukan perjalanan ke inti bumi itu membawa Kong, karena diduga habitat di sana adalah tempat asal dari Kong. Dr. Lin awalnya menolak karena kakaknya yang melakukan uji coba pertama meninggal karena kendaraan yang digunakan tidak memadai. Kemudian, Bos Apex memberikan solusi sebuah pesawat yang menahan gaya gravitasi supaya tidak terjadi benturan saat memasuki inti bumi. Kemudian cerita berpindah. Dr. Lin mendatangi pusat penangkaran Kong. Ia bertemu dengan Dr. Elaine yang bertanggung jawab dengan penelitian Kong. Kemudian mereka melakukan negosiasi untuk membawa Kong ke pusat inti bumi. Di situ si anak kecil kurang setuju, karena ia merasa bahwa Kong baik-baik saja di tempat penangkaran itu. Namun karena bujuk rayu dari Dr. Lin, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Kong akan dipindahkan ke inti bumi. Kemudian Kong diberi obat bius dan dibawa menggunakan kapal menuju Antartika, tempat lubang inti bumi berada. Terlihat Kong tertidur dengan nyenyak. Di dalam perjalanan itu, ada anak dari bos Apex yang ikut serta mengawal Kong sampai ke inti bumi. Malam tiba dan hujan turun cukup deras, mengakibatkan Kong gelisah dan mengamuk. Kemudian si anak kecil mendatangi Kong untuk menenangkannya. Terlihat Kong kembali tenang dengan kedatangan anak kecil itu. Kemudian cerita beralih ke Madison yang sedang merencanakan sesuatu dengan kedua temannya, yang salah satunya merupakan pekerja perusahaan Apex di awal Godzilla menyerang. Mereka berencana untuk melakukan investigasi tentang kenapa Godzilla bisa mengamuk di pabrik Apex. Apa ada hubungannya dengan benda yang ditemukan si pekerja Apex di awal? Kemudian beralih lagi ke kapal di mana Kong berada. Tiba-tiba dari dalam laut muncul Godzilla yang menyerang kapal-kapal di sekitar kapal Kong. Kong yang mengamuk berusaha melepaskan rantai yang mengikatnya, namun tidak bisa. Godzilla menghancurkan kapal-kapal dan pesawat yang mengawal Kong. Kemudian dengan cepat, Godzilla mendatangi kapal Kong dan berhasil membalikkan kapal tersebut, sehingga Kong terjepit tenggelam bersama kapal itu. Dr. Lin yang berada di ruang pengendali berusaha melepaskan rantai yang membelenggu Kong. Saat sudah berhasil, segera Kong melakukan perlawanan terhadap Godzilla. Baku hantam di dalam air merupakan keahlian Godzilla, sehingga Kong segera naik ke salah satu kapal yang masih ada. Melihat sebuah kapal yang lebih besar, Kong segera berpindah ke kapal tersebut supaya terjadi pertarungan di darat. Kong memprovokasi Godzilla dengan melempar salah satu pesawat yang ada di dalam kapal tersebut ke arah punggung Godzilla. Godzilla yang mengamuk segera naik ke kapal tersebut dan gak pakai lama Kong langsung menghantam muka Godzilla. Pertarungan tak dapat dihindarkan. Baku hantam antara mereka terjadi sampai Godzilla harus terjatuh masuk ke lautan. Dari dalam laut, tiba-tiba Godzilla menyemburkan atomic breath dan menghancurkan kapal yang ditunggangi Kong. Kong yang berhasil loncat ke laut segera dihantam oleh Godzilla. Kong terjerat ekor Godzilla dan langsung dibawa ke dasar laut. Orang-orang di kapal berusaha menolong Kong dengan menembakkan bom dalam air yang mengakibatkan ledakan cukup hebat. Kong berhasil lolos dari cengkraman Godzilla. Terlihat banyak kapal sudah hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, Godzilla muncul lagi ke permukaan dan memandangi Kong dari kejauhan. Kemudian ia pergi begitu saja.
Kong yang kehabisan tenaga dan nafas di dalam air terjatuh pingsan. Cerita beralih ke Madison dan kawan-kawan. Mereka menyelinap masuk ke pabrik Apex yang sudah hancur, guna mencari benda yang dilihat oleh temannya di awal. Saat mereka berhasil masuk, ternyata benda tersebut sudah hilang. Di sampingnya terlihat sebuah lift yang masih menyala. Segera mereka masuk ke lift itu dan menuju lantai 33 di dalam tanah. Di sana terlihat teknologi canggih milik Apex, sebuah kapsul yang mereka tidak tahu apa itu. Saat mereka terkagum-kagum, ada petugas yang mendekat ke arah mereka. Karena panik, mereka bertiga bersembunyi di dalam kapsul tersebut. Ternyata di dalamnya ada telur-telur dari Skullcrawler, monster yang menjadi musuh Kong di film Kong Skull Island. Tiba-tiba kapsul itu bergerak masuk ke sebuah pintu yang ternyata kapsul itu bergerak menuju Hong Kong dengan kecepatan tinggi. Kemudian cerita beralih ke Kong yang sedang berada di Antartika. Ia diangkut dengan menggunakan banyak helikopter. Setelah sampai di depan lubang inti bumi, Kong dilepaskan. Saat terbangun, Kong menolak untuk masuk ke lubang tersebut dan ia berencana kabur dari tempat itu. Namun, si anak kecil meyakinkan pada Kong bahwa ada kemungkinan teman-teman Kong ada di dalam lubang tersebut. Kong yang sangat percaya dengan anak kecil itu segera berlari masuk ke lubang. Dari belakang, 3 pesawat canggih milik Apex mengikuti. Sampai di sebuah jurang yang terdapat portal, mereka masuk ke dalamnya. Terlihat kilatan cahaya yang menyambar mereka. Dan saat keluar dari lubang itu, terlihat sebuah dunia lain di dalam inti bumi yang diduga sebagai kampung halaman Kong. Kong berhasil mendarat dengan selamat di dunia tersebut. Begitu juga ketiga pesawat yang hampir saja meledak jatuh ke tanah. Segera Kong berlari mengeksplor dunia tersebut. Ketiga pesawat yang mengikutinya dibuat takjub dengan dunia di dalam inti bumi ini. Saat sedang terkagum-kagum, tiba-tiba Titan Nozuki yang bentuknya menyerupai ular menghantam salah satu pesawat. Kong yang mengamuk segera menghajar monster tersebut. Kong harus melawan 2 Nozuki di sana sampai Kong terlilit oleh ekor dari Nozuki. Namun beruntung, pesawat yang ada membantu Kong dengan menembakkan senjata. Segera Kong menghantam habis monster tersebut, mematahkan kepalanya dan memakan isi di dalamnya. Segera Kong melanjutkan perjalanannya. Sampai di puncak sebuah gunung, terlihat banyak batu-batu mengapung seperti pembatas antara dunia yang diinjak Kong saat itu dan dunia di atasnya. Tanpa ragu, Kong melompat dan ia terlihat mengapung berpindah ke dunia di atasnya. Di sana terlihat sebuah batu membentuk tangan yang besar. Sepertinya Kong mengenali batu tersebut. Cerita beralih lagi ke Madison dan kawan-kawan. Mereka pun sampai di Hong Kong. Segera Madison dan kawan-kawan mengeksplor pabrik Apex di Hong Kong tersebut. Sampailah mereka di sebuah ruangan sangat besar dan cukup gelap. Tiba-tiba alarm berbunyi dan lampu menyala. Muncul dari bawah sesuatu yang sangat besar dan berasap. Terlihat bos Apex meminta untuk melakukan koneksi. Di sebuah ruangan, ilmuwan Jepang sedang bersiap dengan alat canggihnya melakukan koneksi pada sesuatu itu. Yang ternyata sesuatu yang dikoneksikan ke ilmuwan Jepang itu adalah Mechagodzilla. Terlihat sangat besar dan menyeramkan. Ternyata selama ini Apex sedang mengembangkan Mechagodzilla untuk melawan titan-titan yang ada di bumi. Terlihat di sana sebuah pintu nomor 10 terbuka. Dari dalamnya muncul Skullcrawler yang terlihat sangat ganas. Madison dan kawan-kawan segera berlari karena Skullcrawler berusaha memakan mereka. Namun tiba-tiba Mechagodzilla menangkap Skullcrawler dan langsung menembakkan atomic breath-nya, membelah Skullcrawler jadi 2. Namun terlihat bos Apex kecewa dengan kemampuan Mechagodzilla yang sangat kurang. Bos Apex mengatakan pada ilmuwan Jepang bahwa Mechagodzilla akan sempurna jika ditambah kekuatan dari inti bumi. Madison dan kawan-kawan sadar kenapa Godzilla tiba-tiba menyerang pabrik Apex. Ternyata karena Godzilla menyadari Apex sedang membuat Mechagodzilla. Jadi dapat dipastikan bahwa Godzilla tidak akan menyerang jika ia tidak merasa terganggu. Terlihat sekilas Godzilla yang merasakan energi di Hong Kong segera membalikan arah dan menuju Hong Kong. Cerita beralih lagi ke Kong. Di sana ia melihat sebuah gunung yang terlihat menyeramkan karena tersambar petir dari atas. Segera Kong menuju pintu yang ada di gunung tersebut, mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga. Terlihat di dalamnya seperti istana. Sepertinya memang itu adalah rumah asli dari Kong. Kong berjalan menuju pusat dari ruangan itu. Kong kemudian melihat sebuah kapak besar yang menghujam sebuah tengkorak. Ia berusaha mengambil kapak tersebut dan langsung mengangkatnya sembari mengaum. Kemudian Kong duduk di singgasana ruangan tersebut. Kembali ke Madison dan kawan-kawan. Mereka menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat tengkorak kepala dari Ghidorah.
Ternyata tengkorak itu menjadi media dari ilmuwan Jepang untuk mengendalikan Mechagodzilla. Terlihat Godzilla sudah sampai di Hong Kong. Segera Godzilla berjalan menuju pabrik Apex di sana. Semua orang di Hong Kong berhamburan panik karena kedatangan Godzilla. Tiba-tiba kapak milik Kong menyala berwarna biru. Kong kemudian meletakkan kapak itu di tempat yang sudah ada. Setelah diletakkan, cahaya dari kapak itu menyebar, mengelilingi singgasana Kong membentuk seperti rupa Godzilla. Godzilla yang merasakan energi dari inti bumi segera menyemburkan atomic breath-nya ke dalam tanah. Di dalam inti bumi, robot milik Apex mengambil sampel dari energi di situ. Inilah yang dicari oleh Bok Apex. Segera energi itu ditransferkan ke pabrik Apex yang segera didownload untuk menyempurnakan Mechagodzilla. Tiba-tiba inti bumi bergetar, membuat binatang yang ada di dalam ruangan itu mengamuk. Segera anak bos Apex berusaha meninggalkan tempat itu dengan menggunakan pesawat yang ada, meninggalkan Dr. Lin, Dr. Elaine, dan si anak kecil. Namun Kong menggapai pesawat tersebut dan langsung menghancurkannya. Semburan atomic breath Godzilla sampai ke inti bumi, membuat lubang raksasa penghubung inti bumi dengan Hong Kong. Segera Kong melompat ke lubang tersebut menghampiri Godzilla, disusul kapal yang ditumpangi Dr. Lin dan kawan-kawan. Sampailah Kong di Hong Kong dan langsung menghajar Godzilla. Pertarungan keduanya terjadi sangat sengit, menghancurkan sebagian kota tersebut. Sampai akhirnya Kong berhasil menghantam Godzilla menggunakan kapak yang ia bawa dari inti bumi, membuat Godzilla terjatuh. Kemudian Godzilla bangkit lagi dan melawan Kong yang sudah tidak membawa kapaknya. Kong dihajar bertubi-tubi oleh Godzilla hingga pingsan. Kemudian Godzilla melanjutkan perjalanannya ke pabrik Apex. Beralih ke dalam pabrik Apex, terlihat Madison dan kawan-kawan berhasil ditangkap dan dibawa ke bos Apex. Di sana, bos Apex meminta mereka menyaksikan Mechagodzilla yang akan aktif dengan full powernya. Ilmuwan Jepang pun menyalakan koneksinya dengan Mechagodzilla. Namun terlihat di sana sistem mengalami gangguan, sehingga Mechagodzilla tidak terkendali dan menghancurkan ruangan tempat bos Apex berada. Seketika itu juga ilmuwan Jepang mati tersetrum oleh alat-alat yang error. Mechagodzilla yang mengamuk menghancurkan pabrik Apex dan keluar dari sana. Godzilla dari kejauhan mengamuk dan langsung menyerang Mechagodzilla. Namun terlihat pertarungan tidak imbang yang membuat Godzilla dihantam bertubi-tubi. Beralih ke Kong. Di sana si anak kecil menangis karena merasakan detak jantung Kong yang sangat lemah. Dr. Lin memiliki ide yaitu membuat kejutan pada dada Kong menggunakan pesawatnya. Dan ternyata berhasil. Kejutan tersebut membuat Kong tersadar kembali. Di sana si anak kecil meyakinkan Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh, tapi Mechagodzilla lah musuhnya. Dari dalam pabrik Apex, Madison dan teman-temannya berusaha menonaktifkan Mechagodzilla. Kong yang sudah pulih berlari menuju Godzilla melawan Mechagodzilla. Pertarungan sengit 2 versus 1 terjadi. Terlihat mereka berdua pun tetap tidak sanggup melawan Mechagodzilla. Kong berusaha menahan ekor Mechagodzilla yang berusaha menghujamnya. Dari dalam pabrik, salah satu teman Madison punya ide untuk menyiramkan air ke mesin yang membangkitkan Mechagodzilla. Ternyata berhasil. Mechagodzilla terlihat agak error. Kesempatan ini membuat Kong menghujamkan kapaknya ke Mechagodzilla. Ditambah lagi, Godzilla menyemburkan atomic breath-nya ke kapak milik Kong, sehingga kapak Kong memiliki energi maksimal lagi. Kapak dihantamkan menghujam Mechagodzilla secara bertubi-tubi hingga Mechagodzilla hancur. Kong mengamuk melepas kepala Mechagodzilla dan langsung mengangkatnya tanda kemenangan. Setelah itu, ia terjatuh karena kehabisan tenaga. Cerita diakhiri dengan Kong yang bangkit membawa kapak bersiap melawan Godzilla. Godzilla dari kejauhan juga sudah bersiap. Namun kemudian Kong melepaskan kapaknya tanda gencatan senjata. Setelah itu Godzilla pergi masuk ke laut tanda mereka tidak akan melanjutkan pertarungan tersebut. Dan begitulah ceritanya berakhir. Bagaimana teman-teman? Menarik ceritanya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih and have a good life.